Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Nova Pramana dari IKOM 2021 dengan NIM 14106 Kali ini saya akan mempresentasikan mini skripsi yang telah saya buat. Jadi mini skripsi yang telah saya buat itu berjudul Efektivitas Akun Instagram Vokatif terhadap pemahaman literasi media mahasiswa program studi ilmu komunikasi UNJ angkatan tahun 2021 sampai 2023. Oke, kita langsung masuk kepada bab satu ya, pendahuluan. Kita masuk ke subbab latar belakang. Jadi di zaman globalisasi ini perkembangan teknologi menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindarkan gitu dan sering berkembang. Fenomena ini bisa dipahami karena dalam era yang begitu cepat seperti sekarang gitu, apa namanya, perpindahan atau teknologi yang masuk itu kayak cepat gitu. Jadi teknologi ini terus berkembang, memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi waktu dalam segala aspek kehidupan manusia. Nah, sejauh ini hampir semua aktivitas manusia sangat bergantung pada teknologi. Jadi manusia nggak bisa lepas dari yang namanya teknologi gitu. Nah, di sini juga peran teknologi semakin menguat karena memberikan bantuan dalam menjalani aktivitas yang lebih cepat dan efisien. Inovasi juga terus diciptakan, tidak stuck hanya di situ saja, tetapi eh, akan terus berkembang gitu. Tujuannya adalah memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. eh oke, selanjutnya ini langsung saja ke, nah, jadi media sosial juga kini menjadi salah satu bentuk modern yang digunakan secara luas oleh masyarakat. Media sosial adalah jenis komunikasi yang memungkinkan individu berinteraksi dan berkomunikasi tanpa batas oleh faktor waktu, geografi, atau jarak. Perkembangan informasi ini berlangsung dengan sangat cepat, dengan berita politik, ekonomi, sosial, dan budaya menjadi perhatian utama. Setiap orang memiliki kebutuhan akan informasi yang harus dipenuhi dengan mengikuti perkembangan informasi yang terus berubah. Media sosial menjadi alat yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses berita terbaru dan relevan gitu dari seluruh dunia, dimanapun dan kapanpun jika dibutuhkan. Informasi baru dapat diakses melalui berbagai media gitu, termasuk internet. Jadi informasi yang masuk itu sekarang udah cukup gampang lah diakses gitu. Nah, di sini akun Instagram Vokatif yang merupakan bagian dari Vokatif Group, sebuah perusahaan di Jakarta yang bergerak dalam bidang pemasaran, periklanan, dan hubungan masyarakat. Fokus utama Vokatif di sini adalah menyajikan berita terkini. Melalui postingannya, akun ini membahas berbagai isu yang melibatkan beragam aspek seperti masalah sosial, budaya, perkembangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, perjalanan pariwisata, hiburan, dan informasi yang sedang tren, baik di tingkat nasional maupun internasional. Oke, selanjutnya ini ada perumusan masalah. Nah, ada tiga perumusan masalah yang menjadi landasan bagi untuk penelitian ini gitu. Jadi yang pertama itu bagaimana efektivitas akun Instagram vokatif dalam meningkatkan pemahaman literasi media. Lalu yang kedua, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam pemahaman literasi media antara individu yang mengikuti akun Instagram vokatif dan yang tidak mengikutinya. Lalu yang ketiga ini ada bagaimana persepsi dan pandangan peserta terkait dengan kontribusi akun Instagram vokatif dalam meningkatkan pemahaman literasi media mereka. Lalu selanjutnya ini ada tujuan penelitian. Nah, ini ada tiga juga. Jadi yang pertama itu mengevaluasi efektivitas akun Instagram vokatif dalam meningkatkan pemahaman literasi media di antara audiensnya. Lalu yang kedua ini ada mengidentifikasi perbedaan dalam pemahaman literasi media antara individu
yang mengikuti akun Instagram vokatif dan mereka yang tidak mengikutinya. Lalu yang ketiga ini memahami persepsi dan pandangan peserta mengenai kontribusi akun Instagram vokatif dalam meningkatkan pemahaman literasi media mereka. Lalu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada 3 ya. Jadi penelitian ini akan berkontribusi pada literatur akademik dalam bidang literasi media gitu. Dapat digunakan juga sebagai referensi untuk penelitian yang selanjutnya. Lalu yang kedua ini, hasil penelitian juga memberikan wawasan berharga bagi lembaga pendidikan, khususnya dalam memanfaatkan media sosial seperti Instagram untuk meningkatkan literasi media mahasiswa. Lalu yang ketiga ini, penelitian ini bisa memberikan manfaat praktis bagi akun Instagram advokatif dan sejenisnya dengan meningkatkan pemahaman tentang dampak dan efektivitas mereka dalam literasi media yang dapat digunakan untuk meningkatkan konten dan pendekatan mereka. Lanjut, ada bab 2 landasan teori gitu. Sini ada konsep. Konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah literasi media. Literasi media merupakan keterampilan esensial yang perlu dimiliki oleh individu, terutama generasi muda. Maaf. Di era digital saat ini yang ditandai oleh dominasi media sosial yang kuat dan kadang sulit untuk diatur. Literasi media tidak berarti menolak atau menentang media sosial untuk berhenti berfungsi sebagai sumber informasi. Sebaliknya, literasi media adalah kemampuan mendasar dalam memahami media dan perspektif penggunaannya hingga pesan yang disampaikan. Dengan literasi media diharapkan audiens termasuk generasi muda tidak akan mengalami apa yang disebut sebagai penyakit disorientasi informasi atau ketidaktahuan atas informasi gitu. Seperti yang diungkapkan oleh Alwi Dahlan, yaitu kondisi di mana audiens media kehilangan pengertian dalam mengonsumsi media. Kondisi ini seringkali membuat mereka begitu terpikat sehingga tidak tahu bagaimana seharusnya bertindak atau berperilaku. Nah, seiring dengan perkembangannya waktu dari masa media cetak hingga era teknologi ini, uh, kita telah memunculkan berbagai jenis literasi media. Nah, ini salah ada lima hal ya, lima jenis literasi yang dikemukakan oleh Rafri dalam Iriantara 2009.27. Literasi alfabetis atau literasi berbasis teks. Ini melibatkan kemampuan seseorang untuk membaca, terutama dalam bentuk naratif atau prosa. Lalu yang kedua ini ada literasi ekspositori, ketiga ada literasi dokumen, yang keempat literasi representasional. Lalu yang terakhir ini ada literasi perkakas. Nah, penelitian ini juga menggunakan teori use and gratification. Teori ini dikemukakan oleh uh, Herbert Blumer, apalah itu sebutannya, dan Elihu Katz. Dia memperkenalkan teori ini pada tahun 1974 melalui buku mereka yang berjudul The Use of Mass Communication, Current Perspective on Gratification Research. Teori ini menekankan peran aktif pengguna media sosial dalam memilih dan menggunakan media. Dalam proses komunikasi, pengguna media memainkan peran yang aktif dan berusaha untuk menemukan sumber media yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, teori use and gratification mengasumsikan bahwa pengguna memiliki beragam pilihan alternatif untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi mereka bebas untuk memilih konsumsi media yang mereka mau seperti apa gitu. Oke, ini sama. Nah, lalu yang kedua ini review literatur atau penelitian-penelitian yang semacam ini yang sudah pernah dibuat gitu sebelumnya. Jadi ini ada yang pertama itu dari artikel yang berjudul
literasi media. Literasi media digital, efektivitas akun Instagram. @info Bandung Raya terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers. Nah, jadi ini itu membahas tentang literasi media digital, melihat seberapa efektif akun Instagram Info Bandung Raya dalam menyampaikan informasi kepada halayak umum. Hampir-hampir mirip lah, hampir-hampir sama. Cuma bedanya eh, literasi media dan literasi media digital dan literasi media doang gitu. Lalu selanjutnya ini artikel kedua ini ada yang berjudul efektivitas Instagram sebagai media promosi desa wisata Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Juga membahas tentang efektivitas Instagram. Artikel tersebut masih berhubungan dengan penelitian ini karena masih karena masih membahas tentang efektivitas Instagram sebagai media. Oke, selanjutnya ini satu dua tiga. Ada ketiga artikel ketiga itu berjudul efektivitas media sosial Instagram sebagai media promosi pada UMKM Caca Flowers. Nah, ini juga masih sama, masih membahas tentang efektivitas media juga gitu di Instagram. Ya, jadi ini terdapat. Lalu selanjutnya ini ada efektivitas media sosial akun Instagram detik.com dalam pemenuhan kebutuhan informasi dan lain sebagainya. Ini ada 10 artikel pendahulu ya yang masih relevan dengan penelitian yang saya buat ini. Oke, lanjut di sini ada. Nah, kalau tadi kan kita ngebahas tentang eh jurnalnya gitu, artikelnya. Nah, sekarang kita bahas persamaan dan perbedaan antara antara penelitian ini dengan jurnal terdahulunya. Nah, persamaan yang dimiliki eh jadi judulnya ini yang pertama tadi. Aduh, maaf laptop saya nge-lag. Nah, ya jadi dengan artikel yang berjudul Literasi Media Digital, Efektivitas Akun Instagram Info Bandung Raya terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers. Nah, ini memiliki persamaan mengangkat teori literasi media. Perbedaannya adalah terletak pada variabel Y-nya. Jadi di sini dia variabel Y-nya lebih kepada kebutuhan informasi. Kalau penelitian ini kan eh, terhadap pemahaman literasi media gitu. Oke, selanjutnya ini ada efektivitas Instagram sebagai media promosi desa wisata Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Kesamaannya itu adalah Namanya itu adalah sama-sama membahas tentang efektivitas dari Instagram. Lalu perbedaannya itu ada kajian efektivitas Instagram pada penelitian tersebut bertujuan untuk sebagai media promosi gitu. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi ini bisa dilihat sendiri. Ini ada beberapa judul dan persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini. Jadi ini ada 10 artikel ya. 10 artikel sama kayak tadi. Oke, selanjutnya ini ada efektivitas akun Instagram. Nah, variabel yang ini tuh eh, bisa didefinisikan sebagai ukuran sejauh mana akun Instagram tertentu atau aktivitas yang dilakukan melalui akun tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat diukur dalam berbagai aspek, tergantung pada konteks penelitian atau penggunaan akun Instagram tersebut. eh Sebentar. Beberapa contoh dimensi efektivitas yang mungkin diperhitungkan dalam penelitian atau analisis termasuk yang pertama itu ada jumlah followers pengikutnya gitu. Kalau yang kedua ini ada interaksi pengguna. Yang ketiga ada konversi. Yang keempat ada keterlibatan, engagement.
Yang kelima, ada dampak pencitraan. Lalu selanjutnya ini pemahaman literasi media. Ini merupakan variabel variabel Y. Kalau yang di atasnya ini variabel X. Nah, kalau variabel yang ini variabel Y. Jadi ini tuh merujuk kepada tingkat pemahaman seseorang terhadap konsep dan praktik literasi media. Pemahaman literasi media mencakup kemampuan individu untuk menginterpretasikan, menganalisis, dan merespons informasi yang disajikan melalui berbagai media, termasuk media sosial seperti Instagram. Nah, variabel ini dapat didefinisikan lebih rinci lagi sebagai berikut. Nah, di sini ada pemahaman literasi media adalah tingkatan kemampuan individu dalam mengenali pesan media, lalu menganalisis konten media. Yang ketiga, mengenali sumber informasi. Lalu yang keempat ini ada kritis berpikir. Lalu yang kelima, eh berpartisipasi dalam media. Lalu selanjutnya ini ada model penelitian linear. Metode penelitian linear ini adalah metode yang pendekatan atau metode yang digunakan dalam penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan linear antara dua atau lebih variabel. Metode ini sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu seperti statistik, ilmu sosial, ekonomi, matematika, dan ilmu alam. Tujuan utama dari metode penelitian linear adalah untuk memahami sejauh mana variabel tersebut berhubungan satu sama lain dalam hubungan linear. Lalu selanjutnya ini ada hipotesis teori. Nah, hipotesis teorinya ini adalah tingkat partisipasi aktif mahasiswa dalam mengikuti akun Instagram vokatif secara positif berkolerasi dengan peningkatan pemahaman literasi media mereka. Frekuensi interaksi mahasiswa dengan konten yang disediakan oleh akun Instagram vokatif secara positif memengaruhi pemahaman literasi media mereka. Kualitas dan relevansi konten yang disajikan oleh akun Instagram vokatif secara positif memengaruhi pemahaman literasi media mahasiswa. Oke, itu terus lalu ada faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, dan pengalaman sebelumnya dalam media sosial. Memoderasi hubungan antara partisipasi dalam akun Instagram vokatif dan pemahaman literasi media mahasiswa. Adanya hubungan antara efektivitas akun Instagram vokatif dan dalam menyampaikan informasi, meningkatkan pemahaman literasi media mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa dalam diskusi dan pertukaran gagasan di bawah postingan akun Instagram vokatif secara positif memengaruhi pemahaman literasi mereka. Kira-kira seperti itu. Lalu selanjutnya ini, eh bentar. Oke, kita sudah kita sudah di penghujung bab 3 gitu. Oke, jadi di metode penelitian ya bab 3 isinya. Jadi di bab 3 ini pertama ada paradigma penelitian. Penelitian ini menggabungkan metode eksperimen dan survei yang secara esensial merupakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan data yang dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas. Dalam kata lain, penelitian kuantitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih umum atau lebih universal tentang fenomena yang sedang diteliti. Jadi metode kuantitatif ini adalah metode pendekatan pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dalam bentuk angka atau data berbentuk numerik. Jadi tujuannya itu untuk mengukur variabel-variabel tertentu. Kira-kira seperti itu kurang lebih. Lalu di sini ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu hasil penarikan sampel dari mahasiswa program studi ilmu komunikasi
Universitas Negeri Jakarta angkatan tahun 2021 sampai 2023 yang dipilih secara acak. Jadi mungkin saya tidak membutuhkan full gitu ya. Mungkin kurang lebih 50 responden minimal, tapi bisa lebih juga gitu. Jadi intinya itu dipilih secara acak gitu. Oke, ini selanjutnya ada metode penelitian. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah kuantitatif. Jadi tujuannya itu untuk mengumpulkan data kuesioner yang akan disebar melalui grup WhatsApp Ilmu Komunikasi Angkatan 2021 sampai 2023. Ini Ilmu Komunikasi UNJ. Sebentar. UNJ tahun 2021 sampai 2023. Kuesioner ini dibuat menggunakan Google Form karena Google Form ini tampilannya familiar dan mudah untuk digunakan. Keunggulan lainnya itu eh, jadi hasil penarikan kuesionernya itu bisa dijadikan spreadsheet sehingga fleksibel gitu, bisa langsung dipindahkan ke aplikasi pengolah data. Lalu sini ada populasi sampel teknik penarikan sampel. Populasinya itu adalah mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi UNJ angkatan tahun 2021 sampai 2023. Ini tahun. Lalu sampelnya itu ada hmm, nah, ini penelitian ini sekitar 50 mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021-2023. Ini sebenarnya bukan angka yang maksimalnya ya, tapi masih bisa lebih. Ini paling minimalnya lah gitu. Sekitar 50 mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi gitu. Lalu selanjutnya ini teknik penarikan sampel. Nah, jadi teknik penarikan sampelnya ini menggunakan probability sampling. Karena penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jadi teknik penarikan sampel dilakukan untuk memilih sebagian kecil dari populasi yang akan menjadi subjek penelitian. Jadi eh, populasinya itu akan ditarik lagi menjadi sampel. Nah, sampelnya itu sekitar yang 50-an itu. Nah, tujuannya ini adalah untuk memastikan bahwa sampel yang diambil adalah representatif dari populasi yang lebih besar, sehingga hasil penelitian dapat genera, genera, generalisasikan dengan benar. Dalam penelitian ini, peneliti akan memanfaatkan metode pengambilan sampel berdasarkan probabilitas. Jadi, ya itu pokoknya. Jadi ini terdapat dua model sampel ya, pengambil sampel. Non probability sampling dan probability sampling. Jadi kita mengambilnya yang probability sampling. Nah, di sini ada ukuran sampel. Jadi pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin adalah metode yang digunakan untuk menghitung ukuran sampel yang diperlukan dalam pengambilan sampel acak sederhana dari populasi yang lebih besar. Metode ini berguna ketika Anda ingin melakukan penelitian di mana pengambilan sampel secara keseluruhan dari populasi tidak memungkinkan atau tidak praktis. Jadi bisa dilihat sendiri ini rumusnya. Nah, ini. Oke, selanjutnya itu ada hipotesis riset. Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan hipotesis bahwa terdapat pengaruh antara efektivitas akun Instagram yang merupakan variabel X dan pemahaman literasi media yang merupakan variabel Y. Lalu selanjutnya ini ada hipotesis statistik. Hipotesis statistik ini untuk penelitian tentang hubungan antara variabel efektivitas akun Instagram dan pemahaman literasi media dapat dirumuskan sebagai berikut. Hipotesis nol, tidak ada hubungan signifikan antara efektivitas akun Instagram dan pemahaman literasi media. Hipotesis alternatif, terdapat hubungan signifikan antara efektivitas akun
Instagram, dan pemahaman literasi media. Jadi metode pengumpulan data dan penelitian ini peneliti menggunakan pertanyaan tertutup sebagai cara untuk mengumpulkan data dari responden. Pendekatan ini memungkinkan hasil dari responden untuk dapat diolah dalam format komputer, terutama dalam perangkat lunak statistik seperti SPSS. Nah, jadi pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang berisi pernyataan dan pertanyaan kepada responden. Lalu selanjutnya ada metode pengukuran data. Validitas adalah konsep yang digunakan dalam metode pengukuran data untuk mengukur sejauh mana instrumen pengukuran atau alat yang digunakan dalam penelitian benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Lalu reliabilitas. Reliabilitas ini merupakan istilah yang digunakan dalam konteks metode pengukuran data untuk mengukur sejauh mana instrumen digunakan dalam penelitian adalah konsisten dan dapat diandalkan dalam mengukur suatu variabel atau konsep. Lalu selanjutnya ini ada metode analisis data. Yang pertama ini ada analisis analisis data univariat. Metode analisis data dalam penelitian ini mencakup penggunaan teknik pengujian univariat dan bivariat. Analisis bivariat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara dua variabel. Dalam penelitian ini kami mengambil rata-rata atau mean dari masing-masing variabel dan kemudian melakukan pengujian univariat untuk menganalisisnya. Ya, jadi seperti itu. Lalu ada analisis data bivariat. Analisis data ini juga mencakup pendekatan bivariat yang digunakan untuk menginvestigasi secara lebih mendalam hubungan antara dua variabel. Dengan analisis bivariat, peneliti memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi interaksi di antara berbagai variabel. Lalu ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan penelitian ini mencakup hal-hal berikut ya. Jadi generalisasi terbatas. Hasil penelitian ini mungkin tidak dapat langsung diterapkan pada populasi yang lebih luas karena penelitian ini mungkin hanya melibatkan sampel terbatas, seperti mahasiswa tertentu atau kelompok usia tertentu saja. Lalu yang kedua ini ada efek variabel lain. Terdapat kemungkinan bahwa faktor-faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian ini dapat memengaruhi pemahaman literasi media responden. Ini bisa menjadi variabel yang tidak dikontrol yang berpotensi memengaruhi hasil. Lalu yang ketiga ini ada subjektivitas. Dalam pengukuran efektivitas. Pengukuran efektivitas akun Instagram dapat menjadi subjektif. Setiap responden memiliki penilaian yang berbeda-beda terhadap efektivitas akun yang sama. Lalu selanjutnya ini ada kelemahan penelitian. Berikut mencakup mencakup hal-hal berikut. Jadi yang pertama itu ada keterbatasan sampel. Penggunaan sampel yang mungkin tidak sepenuhnya representatif dari populasi yang lebih luas dapat membatasi generalisasi hasil penelitian. Terus selanjutnya ini ada masalah validitas. Pengukuran efektivitas akun Instagram dan pemahaman literasi media mungkin tidak sepenuhnya valid atau akurat. Pertimbangan dalam merancang instrumen pengukuran dan teknik pengukuran sangat penting. Pengaruh variabel lain yaitu penelitian ini mungkin tidak tidak mempertimbangkan semua faktor atau variabel yang dapat memengaruhi efektivitas akun Instagram atau pemahaman literasi media. Nah, lalu selanjutnya ini ada definisi operasional. Definisi operasional ini adalah proses yang merinci dan mengukur suatu konsep atau variabel dalam kerangka penelitian sehingga menjadi lebih spesifik dan dapat diukur dengan jelas. Nah, di sini ada skala penilaian yang diterapkan adalah skala Likert.
dengan rentang penilaian sebagai berikut. 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Lalu di sini ada operasionalisasi konsep. Dilihat efektivitas akun, kemampuan akun Instagram dalam memberikan informasi yang relevan. Ya, kurang lebih seperti ini operasionalisasi konsepnya. Oke, nah, di sini ada lampiran-lampiran. Yang pertama itu ada data masalah. Nah, masalah peneliti ini membuat penelitian ini karena saya merupakan salah satu pengikut dari akun Instagram Vokatif. Kebetulan saya juga sering baca gitu postingan yang ada di Vokatif. Jadi saya tertarik untuk membuat penelitian ini. Selain itu, Vokatif merupakan akun Instagram yang menyediakan postingan berupa informasi dalam berbahasa Inggris pada captionnya. Jadi akun Instagram Vokatif ini cukup unik ya, karena di di gambarnya itu tulisan tulisannya judulnya bahasa Indonesia, tetapi pada saat kita membuka captionnya itu berbahasa Inggris gitu. Oke, selanjutnya ini ada draft pertanyaan kuesioner. Jadi pertanyaan ini menggunakan skala Likert yang terdiri dari jawaban-jawaban sangat setuju, setuju, tidak setuju, tidak setuju. Lalu pertanyaan-pertanyaannya ini pertanyaan variabel X bisa dilihat sendiri apakah Anda ya kurang lebih seperti ini pertanyaan-pertanyaannya ada 5. Di setiap variabelnya itu ada 5. Variabel X ada 5 pertanyaan. Di variabel Y juga ada 5 pertanyaan. Oke, kita sudah masuk ke daftar pustaka. Oke. Kurang lebih segitu saja yang bisa saya presentasikan dari mini skripsi yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.